Halo Sobat Wikon, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Wikon Indonesia, di mana kalian bisa dapat info dan tutorial lengkap mengenai fitur dan produk Wikon. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghubungkan dua HMI sehingga data maupun tampilan dari keduanya akan tersinkron. Sebelumnya, untuk Sobat Wikon yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar update mengenai implementasi teknologi terbaru di Wikon Indonesia. Untuk dapat membuat kedua HMI sinkron antara satu dengan yang lainnya, kita bisa gunakan protokol Modbus. Untuk video kali ini, tipe Modbus yang akan kita gunakan adalah TCP. Nanti satu HMI akan diset sebagai master, sedangkan HMI lainnya kita set sebagai slave-nya. Langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama data yang digunakan pada project HMI akan dibuat tersinkron antara satu HMI dengan HMI lainnya. Kemudian kita buat agar function switch-nya bisa saling terhubung agar pergantian screen pada satu HMI juga tersinkron dengan HMI lainnya. Kita langsung saja masuk pada project HMI DPI Studio. Pada konsep kali ini, kita akan memerlukan dua project HMI sesuai dengan jumlah HMI yang ingin kita sambungkan. Jadi nanti masing-masing project akan kita download ke masing-masing HMI. Dan di bagian project pertama ini, kalian bisa pergi ke bagian communication. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan communication baru dengan konfigurasinya seperti ini. Jadi kalian set communication-nya sebagai Ethernet dan protokol Ethernet. Kemudian device type-nya Modbus, dan di sini kalian pilih Modbus TCP Master. Nanti kalian bisa klik OK. Kemudian jangan lupa untuk set nomor slave dari HMI yang akan kita gunakan. Di sini saya set 1. Kemudian kalian juga bisa set device IP atau IP Ethernet dari protokol komunikasi TCP master ini. Nah, kemudian kita simpan konfigurasi komunikasi ini dengan klik OK. Sebelumnya untuk parameter yang lainnya kalian bisa dibiarkan default saja. Oke, kemudian kita bisa ke bagian project setting. Di sini kalian perlu setting IP Ethernet dari port Ethernet HMI. Dan di sini saya set IP-nya ini adalah 192.168.155. Sini bisa diklik OK. Kemudian di bagian project window, kalian bisa kreasikan tampilan HMI yang ingin kalian buat. Di sini saya akan menampilkan target dan progress unit dari sistem yang saya hubungkan dengan HMI. Maka saya memerlukan dua numeric display dan dua bit switch. Numeric display pada project HMI 1 ini saya set di alamat HDW 3500 dan HDW 3501. Untuk bit switch-nya sendiri saya set di bit HDX 3000.0 dan HDX 3000.1. Alamat internal HDW 3500 hingga HDW 7999 serta HDX 3000.0 hingga HDX 3499.15 ini adalah alamat word Modbus dan alamat bit Modbus dari HMI Wikon. Nanti kita bisa akses alamat ini dari device lain menggunakan function code 4 untuk data word dan function code 0 untuk data bit. Untuk kalian yang belum tahu mengenai dokumentasi dari settingan Modbus HMI, kalian bisa pergi ke Wikon Docs. Nah, ini webnya muncul di paling pertama pencarian Google.
Kemudian kalian bisa pergi ke bagian HMI, PI Studio. Kemudian di bagian PLC Protocol, kalian bisa buka dokumentasi untuk Modbus. Nah, di sini kita bisa melihat konfigurasi HMI Wacom untuk dapat terhubung dengan device lain menggunakan protokol Modbus. Kembali pada project HMI, untuk screen 2 ini atau screen 1 di sini, screen kedua, saya hanya menampilkan history train chart dari data HDW 3500 dan HDW 3501. Jadi data-data ini akan ditampilkan pada train chart ini. Nah, itu langkah pertama, yaitu membuat data yang digunakan pada project ini. Data-data ini dari HMI 1 bisa tersinkron dengan HMI 2. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuat pergantian screen pada satu HMI tersinkron dengan HMI lainnya. Di bagian kiri ini ada navigasi bar yang berisi kumpulan word switch. Jadi ini adalah word switch, yang mana word switch ini akan bertindak sebagai function switch yang akan melakukan pergantian screen. Di sini word switch akan saya hubungkan dengan special address HSW13. HSW13 ini adalah special address yang menyimpan nilai screen yang sedang aktif di HMI. Jadi kalian juga bisa temukan dokumentasi dari special address dari HMI pada Wacom Docs di bagian internal register. Nah, di sini kalian bisa temukan dokumentasi dari special address lainnya. Untuk special address HSW13 sendiri, kalian bisa temukan di bagian special data area. Di sini kalian bisa pergi ke HSW13. Kemudian salah satu word switch ini saya atur ke mode set value dengan nilai 1, yang berarti apabila kita menekan atau men-trigger word switch ini, dia akan berpindah ke screen 1. Dan kemudian terakhir kita perlu membuat mapping address. Jadi alamat HSW13 tadi akan saya mapping menggunakan mapping word address. Saya mapping dia ke alamat HDW 3503. Dan kemudian kita simpan pengaturan mapping ini. Untuk project HMI 1 atau HMI yang kita set sebagai slave telah selesai, kita buat atau kita konfigurasi, nanti kita hanya perlu download ke HMI-nya. Kemudian kita akan pergi ke project 2. Di sini HMI akan diset sebagai master. Jadi sama seperti project pertama, kita perlu pergi ke bagian communication. Kemudian kita bisa klik new. Untuk konfigurasinya sendiri seperti ini, sama. Communication-nya Ethernet, protokolnya juga Ethernet, device type-nya Modbus, dan untuk tipenya sendiri kita pilih Modbus TCP Slave All Function, jadi bukan Modbus TCP Master. Ketika kita set HMI atau komunikasinya ini sebagai Modbus TCP Slave, ini berarti HMI akan bertindak sebagai master. Dan untuk parameter lainnya kita biarkan saja default, dan di sini kalian perlu untuk men-set device IP-nya ini sama dengan device IP yang kita set pada project HMI pertama. Nah, kalian perlu set device IP tadi dengan nilai IP address ini. Kemudian kalian bisa simpan dan kalian ke bagian project settings. Di sini kita set IP dari port Ethernet HMI yang kedua.
berada di jaringan yang sama dengan HMI pertama tadi atau di nilai 1. Kemudian kalian bisa set oke. Dan di sini di project window ini kita buat tampilan yang mirip dengan HMI pertama tadi. Tapi di sini address yang saya gunakan pada numeric display dan juga bit switch ini berbeda. Di sini saya menggunakan address dari komunikasi Modbus. Di sini saya set connection name-nya itu adalah Modbus TCP slave, kemudian connection-nya itu Ethernet, address type atau function code-nya itu 4 karena kita ingin membaca data word. Kemudian address-nya ini adalah address 0. Jadi data yang ingin saya baca adalah data yang berasal dari address 0, yaitu address HDW 3500 dari HMI pertama. Jadi address HDW 3500 ini berkorelasi dengan alamat Modbus 0. Dengan cara ini kita dapat membuat data-data pada kedua HMI ini sinkron. Kemudian untuk numeric display lainnya, saya set di alamat 1, alamat Modbus 1. Jadi connection name-nya sama, Modbus TCP slave. Untuk connection-nya Ethernet, function code-nya juga sama karena kita ingin membaca data word, jadi kita gunakan 4. Dan untuk address-nya kita baca alamat 1 atau kalau di HMI 1, dia akan membaca address HDW 3501. Untuk bit switch-nya sendiri, kita kaitkan dengan alamat Modbus juga. Di sini connection name-nya sama, saya set Modbus TCP slave all function, kemudian connection-nya Ethernet. Address type atau function code-nya ini adalah 0, berbeda dengan data word tadi karena kita ingin membaca data bit. Kemudian address-nya adalah 0, yang mana data alamat Modbus ini akan berkorelasi dengan alamat HDX 3000.0 dari HMI 1. Dan untuk bit switch yang kedua, saya set di alamat 1. Yang juga berkorelasi dengan bit switch HDX 3001 dari HMI 1. Selanjutnya kita masuk ke langkah pergantian screen. Di sini sama, saya gunakan kumpulan word switch yang mana akan bertindak seperti function switch. Di sini bit switch pertama akan saya set dengan nilai 0. Yang mana dia akan mengarahkan ke screen 0. Bit switch kedua akan saya set di nilai 1. Jadi ketika di trigger bit switch ini akan mengarahkan kita ke screen 1. Yaitu screen yang menampilkan history frame chart dari data Modbus 140 ini dan 141 ini. Untuk alamat dari word switch-nya sendiri saya set di alamat Modbus di address 3, yaitu berkorelasi dengan alamat dari HDW 3503. Kemudian terakhir jangan lupa untuk membuat mapping pada HMI 2 ini, mapping word dengan source-nya ini adalah alamat Modbus 143 tadi, atau bisa dibilang dia ini akan terhubung dengan HDW 3503 yang
merupakan data kopian dari alamat HSW 13, yaitu alamat yang menyimpan nilai screen yang sedang aktif di HMI 1 ini. Jadi nanti dia akan terhubung dengan HDW 3503 dan kita hubungkan juga HDW 3503 ini dengan HSW 13 pada HMI kedua. Kemudian kita bisa simpan pengaturannya. Setelah selesai, kita bisa compile kedua project ini, kemudian kita download ke masing-masing HMI. Jadi project HMI tadi telah saya download ke masing-masing HMI ini. Jadi project pada PI Studio tadi telah saya download ke masing-masing HMI ini. Dan saya telah hubungkan kabel Ethernet untuk komunikasi Modbus TCP antara kedua HMI ini. Di sini saya bisa mengoperasikan layar pada HMI 1 dan dia akan tersinkron dengan HMI kedua. Begitu juga sebaliknya, ketika saya berpindah ke layar data ini, tampilan pada HMI 1 juga akan berpindah ke layar data. Sini kita kembali ke layar home. Nah, jadi kedua HMI ini saling terhubung dan tersinkronisasi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Untuk kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut mengenai topik video kali ini, atau pertanyaan lain seputar teknologi Wicon, bisa hubungi layanan customer kami pada kolom deskripsi video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya oleh Wicon Indonesia.